Halo, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita bakal bahas sebuah kasus yang cukup menggemparkan di Sleman, Yogyakarta. Sebuah dugaan kejahatan jalanan yang endingnya, wow, putusan hukumnya berat banget. Nah, kita akan coba urai bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu, dan kenapa akibatnya bisa sampai seserius ini. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari angka yang paling bikin kaget dulu nih. 10 tahun penjara. Iya, ini adalah vonis maksimal yang dijatuhkan ke salah satu pelaku. Untuk sebuah kasus main hakim sendiri, hukuman ini jelas ngasih pesan yang keras banget. Tapi ini baru permulaan loh. Gak cuma kurungan penjara, masing-masing dari 7 terdakwa ini juga kena denda yang fantastis, 1 miliar rupiah. Dan ini bukan total ya, tapi 1 miliar per orang. Kebayang gak tuh? Angka ini nunjukin betapa seriusnya kasus ini di mata hukum. Dan belum selesai sampai di situ. Mereka semua juga diwajibkan secara rame-rame buat bayar restitusi atau ganti rugi ke keluarga korban. Jumlahnya lebih dari 348 juta rupiah. Jadi kalau ditotal semua, benar-benar kelihatan betapa fatalnya kejadian malam itu. Nah, dari semua hukuman berat ini, kita jadi penasaran kan? Emangnya apa sih yang terjadi? Peristiwa apa yang bisa memicu warga sampai main hakim sendiri hingga ujung-ujungnya dihukum seberat ini? Oke, ayo kita mundur sedikit ke malam kejadian. Semua ini berawal dari sebuah kecurigaan. Lokasinya di sebuah jalan di daerah Melati, Sleman. Sebuah malam yang diawali dengan niat waspada, tapi sayangnya berakhir dengan tragedi yang nggak pernah terbayangkan. Oke, jadi ceritanya begini. Awalnya warga cuma curiga aja sama segerombolan anak muda yang lagi nongkrong. Kecurigaan itu jadi beneran pas mereka nemuin ada senjata tajam disembunyiin di dalam sarung. Dari situ, suasana langsung panas. Kejar-kejaran gak terhindarkan. Dan puncaknya, 2 remaja ketangkap dan jadi bulan-bulanan mas. Dan ya, inilah akibat paling fatal dari malam itu. Aksi main hakim sendiri tersebut merenggut nyawa seorang remaja dan bikin satu temannya luka parah. Niatnya mungkin mau menjaga keamanan lingkungan, tapi malah berakhir dengan hilangnya nyawa. Tragis banget. Oke, dari jalanan, sekarang kita coba pindah ke ruang sidang. Gimana sih sistem hukum kita melihat aksi main hakim sendiri semacam ini? Yuk kita bedah putusan yang dijatuhkan sama Pengadilan Negeri Sleman. Nah, ini dia nih daftar vonisnya. Bisa kita lihat ya, hukumannya beda-beda. Ada yang kena 8 tahun 10 bulan, sampai yang paling berat 10 tahun buat satu orang. Perbedaan ini nunjukin kalau hakim benar-benar mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing orang di insiden fatal itu. Kalau kita bandingin sama tuntutan jaksa, emang sih vonis hakim ini lebih ringan. Jaksa minta 12 tahun loh. Tapi tetap aja, hukuman 8-10 tahun itu luar biasa berat. Ini negasin kalau di mata hukum, kejahatan ini tuh serius banget. Nggak peduli apa niat awalnya. Dan yang perlu diingat, ini bukan cuma soal penjara loh. Ada konsekuensi finansial yang berat banget. Kalau denda atau ganti rugi ini nggak dibayar, masa hukuman mereka bisa nambah. Bahkan, harta benda mereka bisa disita dan dilelang. Wah, ini pesan yang keras banget dari pengadilan. Terus apa sih yang ada di pikiran hakim sampai mutusin hukuman seberat ini? Nah, buat ngerti itu, kita harus lihat konteks yang ada di sana dan faktor-faktor apa aja yang jadi pertimbangan di sidang. Untuk ngerti kenapa reaksi warga bisa sampai se-ekstrem itu, kita harus kenal sama istilah ini, kelitih. Buat yang belum tahu, kelitih ini tuh semacam momok kejahatan jalanan di Yogyakarta. Rasa takut sama kelitih inilah yang kayaknya ada di kepala warga malam itu, yang mengubah kecurigaan jadi tindakan yang berlebihan. Jadi pas sidang, hakim itu nimbang-nimbang nih, ada hal-hal yang memberatkan, ya jelas karena perbuatan mereka bikin resah masyarakat dan ada yang sampai meninggal. Tapi di sisi lain, ada juga yang meringankan. Mereka semua ngaku, nunjukin penyesalan, dan janji nggak bakal ngulangin lagi perbuatannya. Nah, ini dia nih bagian yang bikin kasus ini jadi makin abu-abu. Ternyata kecurigaan warga itu nggak sepenuhnya salah. 2 teman korban memang terbukti bawa senjata tajam dan udah dihukum juga. Jadi dilemanya di sini kan, ancamannya itu nyata, tapi respons yang diberikan jauh melampaui batas hukum. Ujung-ujungnya, kasus ini bikin kita mikir lebih dalam lagi soal isu sosial yang lebih besar. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua tragedi ini? Dengerin deh kutipan dari hakim ini. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Ironis banget kan? Tindakan yang mungkin niat awalnya buat mengatasi keresahan justru dinilai sebagai sumber keresahan baru. Ini kan sebuah paradoks yang menohok banget. Ya, jadi inilah inti masalahnya. Ketakutan kolektif warga sama yang namanya kelitih ketemu sama respons main hakim sendiri. Dan hasilnya, sebuah tragedi.
Rasa frustrasi dan keinginan buat melindungi lingkungan berubah jadi aksi brutal yang malah makan korban jiwa. Kasus ini ninggalin kita semua sama satu pertanyaan besar. Saat kita berhadapan dengan ancaman yang beneran ada di depan mata, batasnya di mana sih? Di mana garis tipis antara melindungi komunitas kita dan malah jadi monster yang sama-sama kita takuti? Ini pertanyaan penting buat kita renungin bareng-bareng.